السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. فيا معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh yang mulia ini Allah masih memberikan kita ragam kenikmatan. Nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, afiah, nikmat mujahadah, sehingga kita dapat bertahan dan masih tetap bertahan. Semoga menjadi istiqomah dalam mengikuti kegiatan ta'lim. Pada hari ini adalah ta'lim Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan segala kesalahan dan khilaf kita. Allah ta'ala berikan rahmah maghfirah kita. Allah ta'ala berikan barakah kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada kita bihusnul khatimah. Salawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru setelah kita menyelesaikan satu bab yang kemarin kita selesaikan, yakni tentang bab mandi wajib, hukum mandi wajib atau hukum junub. Nah, sekarang kita masuk pada bab tayamum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tayamum ini adalah satu solusi yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam pandangan Islam tidak semua yang kotor najis, tetapi setiap yang najis itu kotor. Debu atau tanah yang menjadi alat untuk tayamum, tidak sedikit orang bilang kotor. Tetapi Islam lebih memilih dan memilah apakah kotor itu menjadi najis atau tidak.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini luar biasanya Islam. Ya, sangat solutif kepada pemeluknya bahwa setiap kondisi Allah Ta'ala berikan jalan keluarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan tayamum ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya selesai melaksanakan satu peperangan namanya perang Banil Mustaliq. Jadi para jamaah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim menceritakan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini asbab tayamum terjadi ini. Dan kita perlu tahu para jamaah, kita perlu tahu, ya, betullah kata dahulu tuh ada film berjudul gini, Sengsara Membawa Nikmatnya. Ya, para jamaah tahu lah, si Midun kenal ya? Hah? Oh, tergantung lahir. Tapi ini udah ngalamin semua deh. Saya aja yang 83 ngalamin masih kecil waktu itu. Apalagi para jamaah yang usianya lebih muda dari saya kan. Terbalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengsara membawa nikmat. Jadi kasih sini ceritanya, ini dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bilang, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil bayda aw bidatil jaish in qata'a aqdun li. Jadi satu waktu Sayyidah Aisyah diajak musafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaitannya dengan perang Banil Mustaliq. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampailah perjalanan di salah satu tempat Baida namanya, atau di mana tempat berkumpulnya para pasukan setelah selesai melaksanakan satu tugasnya. Apa yang terjadi? In qata'a adun li, kalungnya Sayyidah Aisyah putus, tuh, copot dari lehernya. Para jamaah, lalu apa? Faqama Rasulullah SAW ala iltimasihi wa aqaman nasu ma'ahu. Lalu Rasulullah berhenti. Ketika Rasulullah berhenti, pengikutnya, umatnya, pasukannya berhenti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini satu pelajaran buat kita, Pak. Jadi ketika istri barang kesayangannya hilang, para jamaah, sebagai suami tidak melihat apa jenis barang tersebut, tapi yang suami ingin sampaikan adalah bahwa perhatian, kasih sayangnya barang tersebut apapun dari jenisnya, karena itu disukai oleh pasangannya, maka itu menjadi penting buat suami. Kenapa? Karena itu penting bagi istrinya. Para jamaah nggak boleh menganggap rendah setiap apa yang dimiliki sama istri atau setiap apa yang akan disampaikan sama istri. Nggak boleh. Istri mau cerita, siap-siap dengarkan telinga kita, walaupun ceritanya sama. Jangan pakai dikomentarin, itu mulu katanya. Jangan. Kan menjaga perasaan itu yang dilakukan sama Rasulullah. Rasulullah ketika mau tidur, yang dilakukan sebagaimana yang sudah disampaikan, Rasulullah itu menyisiri rambutnya Sayyidah Aisyah. Ya, jadi para jamaah kalau mau ngikutin sunnah, ya yang kecil-kecil dulu dah.
Yang berat-berat jangan, yang berat-berat ntar ngikutin insyaallah kalau sudah terbiasa. Lalu kemudian tidurlah ia di sebelah tangan kanannya, dijadikan bantal sandaran sambil diusap-usap di para jamaah. Ya kondisinya boleh jadi bantalnya cuma satu, boleh jadi karena Rasulullah kasurnya pun, dipannya pun, tempat tidurnya pun tidak seperti yang kita miliki. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini di kejadian ini Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita. Anggap penting sesuatu yang memang dianggap penting oleh istri. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berhenti. Mau ngapain? Biltimasihi, nyari. Lah pasukannya berhenti juga. Adab juga nih para jamaah. Kalau kita punya guru, jalan siang hari beliau di depan. Kalau jalan malam hari beliau di belakang. Gitu. Ya, itu adab kita sama guru. Lalu kemudian kalau misalkan guru berhenti, jangan kita tinggal. Ini para jamaah, dia mau guru main balap-balapan. Jangan kita tinggal. Tuh, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pastikan apa kendala yang dihadapi, apa yang dialami, gitu. Jadi adabnya luar biasa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat itu masya Allah tabarakallah deh, memberikan contoh yang luar biasa. Nah ini sahabat wa aqama nasu ma'ahu. Lalu pasukan itu, para sahabat berhenti menemani Rasulullah SAW dan ikut mencari. Walaisu ala ma'in, padahal mereka kagak punya air. Itu para jamaah, perbekalan airnya habis. Daerah yang mereka singgahi adalah daerah yang kering, yang tidak ada air untuk dijadikan alat wudu ataupun buat minum. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin Siddiq, lalu kemudian sahabat yang lain datang ke Abu Bakar. Faqalu, lalu menanyakan, ala tara ma sana'at Aisyah aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nasu wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un. Lalu kemudian sahabat tanya, Abu Bakar, ini kenapa berhenti sih? Jadi kita semuanya berhenti ini, padahal kagak ada air katanya. Padahal kagak ada air. Kenapa memang ya Aisyah sampai-sampai Rasulullah berhenti? Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sahabat awalnya nggak tahu kalau terjatuhnya kalung yang dipakai, yang dikenakan sama Sayyidah Aisyah. Dan mereka nggak bawa air. Maksudnya adalah perbekalan mereka habis untuk air tersebut. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhdi qad nama. Lalu Abu Bakar datang cari tahu dah nih kenapa berhenti, sehingga sahabat pasukannya berhenti juga. Ketika dia masuk kemahnya Rasulullah. Jadi para jamaah, ketika dahulu misalkan bebawaan pakai onta dan sebagainya, itu kan biasanya onta ada tudungnya tuh para jamaah, ya. Ada alat untuk menaungi jangan sampai terkena sinar matahari, ya. Tenda-tendaan lah gitu para jamaah. Kalau sekarang kan pakai mobil mah aman. Kalau dulu pakai onta kendaraan, jadi dia bikin tenda-tendaannya di atas. Lalu kemudian kalau sudah singgah dia pasang kemah ya, untuk istirahat. Lalu kemudian Abu Bakar masuk dah tuh ke tendanya, ke kemahnya Sayyidah Aisyah, dan Rasulullah saat itu wadi'un ra'sah ala fakhdi qad nama. Rasulullah saat itu
ditemui sama Sayyidina Abu Bakar lagi tidur di pahanya Sayyidah Aisyah. Kepada jemaah. Ya, ini satu apa namanya nih? Satu pelajaran lagi buat kita. Walaupun kondisi boleh jadi sudah senior, keharmonisan wajib tetap dijaga. Dahulu masih muda, suami tidur di bagian tubuh istrinya, atau sebaliknya, istri tidur di sebagian tubuh suaminya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah tidur di pahanya Sayyidah Aisyah. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menandakan satu keharmonisan yang sangat luar biasa. Tentunya dibelai-belai juga tuh rambutnya agar kondisinya bisa tidur, atau diusap-usap punggungnya. Itu para jamaah. Nah, kita walaupun sudah senior yang memiliki istri, keharmonisan itu tetap dijaga. Yang memiliki istri, yang belum memiliki istri, untuk sesi kedua jangan istri orang, nyari lagi maksudnya. Ntar kalau kagak nyari lagi susah ngidupin sunnah Rasulullah. Nyari lagi, ya. Saya mau nikah lagi, emang apa? Saya mau ngidupin sunnah Rasulullah. Bagus tuh, bagus. Itu para jamaah. Ya, jadi tidur di pahanya Sayyidah Aisyah. Ini pesan buat ibu-ibu, kalau ada suami yang tidur di paha istrinya, ibu-ibu maksudnya, jangan pakai dikatain apa namanya, iya tumben, kayak bocah kecil gitulah, kurang lebih kalau orang Betawi bilang, apa sih lah gitu. Jangan, ya, itu sedang melakukan keharmonisan gitu, ya. Jadi walaupun ada cucu, ada, tetap jaga keharmonisan itu, ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, nih Sayyidina Abu Bakar bilang nih ke Sayyidah Aisyah, habista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habisti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu walaisu ala ma'in walaisa ma'hum ma'un. Engkau menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu manusia pun tertahan, padahal mereka dan kita ini nggak bawa air atau airnya habis. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah bilang, fa'atabani Abu Bakrin wa qala ma sya Allah ayyakul wa ja'ala yud'inuni biyadihi. Lalu kemudian fi khasirati, lalu kemudian Sayyidah Aisyah menyampaikan, fa'atabani, ayahku marah kepadaku, menanyakan kenapa aku berhenti sampai Rasulullah berhenti. Lalu kemudian dia mencubit aku dengan tangannya, mencubit kelingkingnya. Itu para jemaah, ibarat kita rada keselan dah tuh, ya. Cuma jangan sampai mengganggu Rasulullah. Dicubit dah tuh Sayyidah Aisyah, ya, sama Abu Bakar. Ya boleh jadi kesel karena sahabat menanyakan kepada Abu Bakar tentang kenapa sih mau kayak berhenti segala, udah tahu kita kagak ada air atau habis airnya, dia jadi berhenti. Itu para jamaah. Lalu kemudian ketika dicubit nggak bergerak tuh Sayyidah Aisyah, dicubit sama ayahnya. Kenapa? Fala yamna'uni min at-taharruk illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhdi. Saya tidak bergerak walaupun dicubit sama ayah saya, tidak bergerak. Kenapa? Karena di situ Rasulullah sedang tidur. Rasulullah dijaga tidurnya sama Sayyidah Aisyah. Nih para jamaah,
Nanti nggak semua tidur yang bisa dilakukan untuk tidak bangun para jamaah. Para jamaah usahakan untuk menjaga tidur masing-masing pasangan, kualitas tidurnya dengan baik, dengan tidak mengganggu kualitas tidurnya. Kapan? Manakala tidak ada kewajiban yang harus tidur itu dibangunkan. Ini kan ketika Sayyidah Aisyah didatangi sama Abu Bakar, tidak ada hal kewajiban yang harus dikonfirmasi kepada Rasulullah. Ini hanya informasi yang dibutuhkan Abu Bakar, kenapa pakai berhenti gitu. Kenapa pakai berhenti? Maka Sayyidah Aisyah sekuat tenaga, walaupun dicubit sama bapaknya, nggak bergerak dia. Kenapa? Karena kalau bergerak nanti suaminya bangun. Itu pada jamaah. Nah, ini pelajaran berharga buat kita. Pasangan kita harus dijaga istirahatnya. Kalau tidak ada kewajiban. Kalau ada kewajiban, bangunkan. Anak mau jajan, istri nggak punya uangnya habis. Karena anak mau jajan, tanggung jawab si bapak, bangunin bapaknya. Marah-marah Ustaz gara-gara anaknya mau minta jajan, bangunin suami, marah. Lah kalau marah kasih tahu, itu kewajiban suami, nafkah. Tuh, ini boleh jadi nafkahnya bisa jadi harian deh nih kalau yang kasus begini dah. Ya. Anak minta uang sama ibunya duitnya habis. Tuh. Maka yang harus dilakukan adalah bangunin suami, karena hukumnya secara syariat wajib. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib. Suami jangan marah kalau ada kewajiban yang diingatkan. Jangan. Jadi para jemaah jangan marah kalau misalkan diingatkan sama istri sama anak tentang kewajiban, jangan marah. Ya. Nah, ini Rasulullah ditahan jangan sampai bangun karena apa? Karena nggak ada kewajiban di kasus ini. Faqama Rasulullah SAW hina asbaha ala ghairi ma'in. Lalu Rasulullah SAW bangun hina asbaha ala ghairi ma'in, ketika pagi padahal kagak ada air. Berarti kondisinya perjalanan bisa jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah di malam hari. Para jamaah, di malam hari dia berhenti, kalung jatuh, lalu kemudian pasang tenda istirahat. Rasulullah bangun kondisinya ala ghairi ma'in, enggak punya air. Fa anzalallahu ayata tayamumi, maka Allah Ta'ala turunkan ayat tayamum. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, turunlah ayat itu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, kita sudah mau salat subuh, air tidak ada, jangan lupa tayamum. Tuh para jamaah, jangan lupa tayamum. Nah, maka ketika kasus ini muncul, sahabat namanya Asyad bin Hudair, beliau menemui Abu Bakar. Abu Bakar, ini luar biasa. Dikarenakan Sayyidah Aisyah kalungnya jatuh dan kita berhenti, turunlah ayat tentang tayamum, kondisi yang diberikan oleh Allah, dan ini pun akan dialami oleh setiap orang nantinya. Itu para jamaah. Apa kata Asyad tersebut? Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Wahai Abu Bakar, hukum ini enggak bakalan turun, dan alhamdulillah turun karena
keluarga barokah keluarga engkau. Jadi karena keberkahan Sayyidah Aisyah, keberkahan keluarganya Abu Bakar, kondisi kesulitan, maka diberikan kemudahan. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi turunnya ayat tentang tayamum yang bersamaan dengan tentang wudu, ayat tentang wudu. Lalu di tengahnya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu lagi sakit atau kamu dalam perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kamu kondisinya adalah buang air besar, aw lamastumun nisaa, atau kamu berhubungan dengan pasangan kamu, falam tajidu ma'an, untuk melakukan bersuci dari hadas kecil. Kondisi sakit, dia nggak punya wudu para jamaah, hadasnya kan kecil. Kondisi musafir, dia nggak punya wudu, hadasnya kan kecil. Dia buang air besar, otomatis dia istinja, kagak ada air, lalu nggak ada wudu, kan hadasnya kecil. Nah hadas besarnya aula mastumun nisaa, atau kamu berhubungan dengan istri kamu, falam tajidu ma'an, tapi tidak mendapati air, air kagak ada. Apa solusinya? Fatayammamu, itu para jamaah, maka bertayamum. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang luar biasa, Pak. Saya mungkin pernah bercerita ya, adik saya lahir anak kedua sesar. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kondisi nifas udah selesai, tapi jahitan masih basah. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi setelah dia konsultasi sama dokter, Bu, ini nggak boleh kena air dulu, kondisinya masih basah, belum kering. Nanti kalau misalkan kena air lagi lebih berbahaya dan akan lama. Nifas udah selesai, apa yang harus dilakukan? Maka tayamum. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tayamum. Ya. Nanti kalau pas giliran masuk waktu sholat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tayamum. Itu para jamaah. Jadi kalau misalkan di pagi hari udah ketahuan begitu, ya udah, dia tayamum listibahati sholat, untuk dibolehkannya sholat. Itu para jamaah. Nah nanti kalau misalkan udah sembuh gimana? Lah kalau udah sembuh tinggal mandi. Sholat yang udah terjadi yang nggak diulang karena digantikan dengan tayamum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mandinya, kalau kondisi dia sehat-sehat saja, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wudunya dikenakan air. Kalau dia sehat. Bisa nggak Pak Ustadz? Di kondisinya adalah dia mandi tapi area tersebut diupayakan untuk tidak terkena air. Bisa. Coba jamaah. Dia mandi lalu kemudian area tersebut jangan sampai terkena air, ditutupin dan seterusnya, maka ditambal dengan tayamum. Untuk apa? Untuk mandi hadas besar. Ntar pas giliran sholat dia wudhu karena kondisinya sehat, badannya nggak meriang dan seterusnya, kondisi sehat, maka dia berwudhu. Karena apa? Karena area wudhunya, anggota wudhunya tidak ada uzur, tidak ada kendala, maka wudhu dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya
ayat tentang tayamum karena ada kondisi di mana Sayyidah Aisyah kalungnya putus, jatuh dari lehernya, lalu kemudian Allah Ta'ala berikan tuh yang namanya solusi terbaik. Ketika tidak ada air, maka debu pun jadi untuk tayamum. Itu para jamaah. Akhirnya kan semuanya melebar nantinya. Bagaimana hukum sholat di pesawat? Itu para jamaah. Bagaimana bersucinya? Kalaulah pesawat tersebut tidak diperbolehkan menggunakan air yang banyak. Itu para jamaah. Fikih tersebut terus berkembang. Pakai spray aja disemprotin. Masuk nggak itu dalam kaedahnya? Ketiga faksilu wujuhakum. Bedakan antara ghaslun dengan mashun. Membasuh dengan menyapu, dibedakan. Spray itu masuknya menyapu atau membasuh, dibedakan. Yang disemprot ya Pak ya, serat, misalkan gitu pada jamaah. Nah itu nanti kita akan bahas para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini penting Pak, penting. Kalaulah kita tidak tahu, mohon maaf, karena fikihnya kita tidak ngaji, para jamaah tidak hadir dalam taklim tersebut, maka otomatis sepengetahuan kita apapun yang kita lakukan. Walaupun nanti kita dapati ada ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ntar kita melihat mana yang paling kuat dari dalil yang disuguhkan oleh para ulama terkait solusi-solusi keumatan. Itu para jamaah. Kondisinya kan akan didapati juga. Para jamaah kurang sehat, sakit, dirawat, diinfus, pasang kateter dan seterusnya, kan nggak mungkin nggak sholat. Itu para jamaah. Anggota tayamum masih aman, masih bisa tersentuh misalkan, karena infus yang dipasang adalah di kaki misalkan. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian apakah berhenti sholat? Tidak. Dia nggak bisa bersuci seperti ini. Ada debu. Ada debu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu bagian daripada hal penting yang Allah Ta'ala memberikan kepada kita ya. Setiap kesulitan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kemudahan. Allah Ta'ala hadirkan kemudahan. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah suudzon. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan, kemudahan untuk setiap hamba-hambanya. Nah, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ketika tayamum diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang apa? Bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir, bagi orang yang buang air besar, bagi orang yang melakukan hubungan seksual, enggak dapatin air atau dapatin air kondisinya hanya buat minum menyambung nyawa, maka tetap saja dianggap tidak ada air. Dia harus tayamum. Orang sakit bukan tidak ada air, tapi orang sakit memang tidak boleh kena air menuruti anjuran medis. Jadi bukan menuruti kebiasaan kita para jamaah, tapi menuruti medis ya. Jadi kalau ada orang yang ahli menyampaikan bilang ini jangan kena air, kita harus ikutin ya. Bukan kata orang tua kita, nenek kakek kita, bukan. Kalau dia dokter nggak jadi masalah, tapi kalau bukan dokter, ntar dulu. Minta informasi dulu, fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada orang yang ahli, tanya. Kepada jamaah, ya. Tanya. Jadi jangan beranggapan kepada ya orang-orang tua kita, Ustadz ini kan udah menjadi adat kebiasaan. Oh ya, kalau udah menjadi kebiasaan bisa dilakukan itu.
Misalkan para jamaah kebiasaan orang yang badannya panas kalau kena air meninggal misalkan gitu. Ya karena mayoritas sudah terjadi begitu, mayoritas bukan kebanyakan, mayoritas sudah begitu, ya udah. Jangan sampai kena air. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah enggak kepengen kita mendapatkan kesulitan. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi para jamaah sekali lagi, jangan sampai suudzon pada Allah. Setiap kesulitan yang kita hadapi itu boleh jadi sangat amat sedikit dan nanti kebaikannya akan banyak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disapu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi kita nih kalau tayamum itu mashun, ngusap. Bedanya sama guslun, kalau guslun ada airnya banyak. Tapi kalau mashun itu cuman sekedar basahnya tangan. Di bab tayamum, mashun itu berarti terasanya butiran debu di tangan kita. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah debu. Nah, disampaikan di sini para jamaah yang dimuliakan oleh oleh Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, beliau sampaikan ayat tentang sa'idan thayyiba itu artinya adalah ma'ala 'alal wajhil ar wa taib at-tahir an-na'im. Sa'idan itu adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi. Itu. Sesuatu yang ada di permukaan bumi. Lalu kemudian apa? At-taib itu tahir an-na'im. Dia suci dan juga sangat halus, na'im, halus. Berarti kalau misalkan mashun itu terasa butirannya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terasa butirannya. Terasa. Kalau misalkan hanya asumsi, nggak bisa. Harus dipraktekkan. Terasa atau tidak. Nah, maka kalau misalkan tayamum di pesawat, tuh para jamaah, itu pertanyaannya besar. Adakah sa'i dan thayyibah di situ? Gitu. Di dinding-dinding tembok, kalau di tembok-tembok kita mah insya Allah ada kali Pak, ya ada kalau di tembok-tembok kita mah kalau dirasakan. Tapi kalau misalkan di pesawat, coba dah ngerasain ya. Jadi para jamaah lihat butirannya kalau dijalanin begini nih, ini terasa itu para jamaah, terasa. Nah itulah disebut dengan mashun. Insya Allah nanti kita bahas di dalam hadis ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nanti ada perbedaan pendapat para ulama tentang hal tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang memang menjadi bagian penting buat kita. Jadi tayamum itu adalah solusi untuk apa yang kita lakukan, ya. Apa yang terjadi pada diri kita, solusi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pada jamaah, setiap kesulitan jangan pernah dianggap itu hanya kesulitan yang terus menerus menemani kita. Jangan. Allah Ta'ala akan berikan kemudahan kepada kita. Lalu kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan berhenti sholat, karena sholat ada solusi yang diberikan sama Allah dan Rasulullah SAW. Tidak masih bisa mengenakan air, dia berwudu. Tidak bisa, dia tayamum. Kondisinya para jamaah nggak bisa kena air dan juga nggak bisa kena debu. Maka yang harus dilakukan adalah sholatnya li ihtiramil waqt, yakni menghormati waktu. Para astronot dan seterusnya bukan berarti harus meninggalkan sholat, enggak, tetap sholat li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 12 hadis pada bab tayamum ini. 12 hadis
yang tentunya kita akan gabungkan. Kalau dia hadisnya sama, maka kita akan gabungkan pembahasannya. Hadisnya berbeda, maka kita akan kemukakan penjelasannya. Masuk para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita syuruk jam 6:03 ya, benar nggak? Ya, jam 6:03. Nih para jamaah, kalau misalkan syuruk jam 6:03, jangan langsung melaksanakan sholatnya, ya, tahan dulu 10 sampai 15 menit gitu ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jam 6. Kita mau lanjutin nunggu syuruk atau ada sesi pertanyaan? Tanya jawab. Tanya jawab ya. Oke, jadi masih jam 6 tepat. Nanti kalau misalkan syuruknya jam 6:03, para jamaah bisa ditahan dahulu. Oke, kita buka tanya jawab. Baru ntar kalau ada waktu baru masuk hadis. Baiklah, ya, jazakumullah khairan katsir pada guru kita Bapak Ustaz Komarudin Hasan yang menyampaikan materi ini. Hari ini kami berikan waktu untuk bertanya jawab. Dari sebelah kanan dulu, sebentar ya Pak. Orang melakukan tayamum air ada, bagaimana ya? Susah tayamumnya dan batasannya sampai di mana? Karena banyak sekali orang memudahkan tayamum aja, padahal air banyak. Yep. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin tanya, yang sering terjadi itu ada orang sakit jempolnya di Parban. Dia kan jempol harus dibasuh ya. Betul. Harus dulu, bukan masuk. Nah itu pas waktu wudu itu dia cukup diusap sebagai pengganti ghuslu, atau jempolnya itu setelah wudu dia harus tayamum. Itu aja sih. Oke, baik. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya alami di pesawat dari haji, tayamum itu apa? Dari sikusan ya, muka ya Ustaz. Baik. Kemarin yang saya alami di pesawat itu muka cuma tangan doang Ustaz. Ini ya. Iya. Baik. Apakah itu sah? Bagaimana Ustaz? Itu kalau tayamum itu kan harus ada dari kita melihat debu. Iya. Harusnya yang benar gitu, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada. Oh, Pertanyaan keempat. tepat. Oh, baik, saya coba kumpulkan di otak saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustaz. Baik. Untuk tayamum ini selain dengan pasir, apakah bisa dilakukan juga? Dan juga sekaligus bentuknya untuk tutorial tayamum bagaimana sampai dengan lengkap. Baik. Dengan Ustaz. Barakallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah ya. Cukup ya. Cukup dulu ya. Oh, ada 4, 5. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita sudah melakukan bermandi waktu, karena kita misalnya sedang berperjalanan dan takut habis waktunya, Baik. maghrib gitu ya Ustaz. Kita sudah melakukan bermandi waktu, apakah harus juga melakukan untuk sholat tersebut?
Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi nggak? Cukup ya? Baik, ada 5. Saya coba gabung nih. Yang pertama adalah memudahkan. Gimana itu kalau memudahkan? Lalu kemudian yang kedua tentang masalah jabirah. Jabirah itu perban. Lalu kemudian yang ketiga kasus di pesawat. Lalu kemudian yang keempat kaitannya dengan selain pasir ya, apa saja. Lalu kemudian yang kelima kaitannya dengan lihurmatil waqt, itu apakah wajib sholat lagi atau tidak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika tayamum sebagai solusi, berarti problemnya harus muncul dulu. Problemnya harus muncul dulu. Ya. Apakah dia tidak ada air atau tidak boleh terkena air gitu. Kalau misalkan problem itu sudah didapat, namanya uzur. Uzur itu sudah didapat, maka barulah ada solusi. Ada solusi. Kalau misalkan uzur tidak ada, dia main pakai tayamum aja. Nah tadi tuh yang disampaikan sama Haji bahwasannya itu memudahkan, memudah-mudahkan maksud saya, memudah-mudahkan. Ya nggak boleh, nggak boleh. Kemudahan, ya dituntut oleh syariat, tapi memudah-mudahkan nggak boleh. Saya coba nyambung dengan pertanyaan ibu tadi. Kalau ibu dalam perjalanan lalu kemudian bisa berhenti, artinya ibu punya kendali untuk berhenti di mana saja ketika mendengar kumandang azan, maka lihurmatil waktu menjadi haram dilakukan. Dia harus melakukan sholat. Lihurmatil wakti atau lihurmatil waqt, menghormati waktu, itu diperbolehkan kalau rukun syaratnya tidak ada. Rukun syarat sholatnya nggak dipenuhi, itu baru lihurmatil waqt. Contoh saya ambil di pesawat. Ketika di pesawat, misalkan di kamar mandi bisa wudhu, tapi nggak bisa ghuslun. Apa itu? Terasanya air, wujud air untuk kita basuhkan ke wajah, ke tangan, ke kaki. Tak bisa. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya udah pernah nyoba tuh Pak, tak bisa. Apalagi kondisi pesawat. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Lalu kemudian pakai spray tadi, ya, nggak bisa kita dapati di kakinya, semprotin. Akhirnya kan becek kalau kata orang Betawi mah. Pesawatnya jadi apa? Jadi becek. Itu para jemaah. Lalu kemudian kita sampaikan itu ada debu, pakai gantilah karena di situ nggak ada air, ataupun ketika ada air dilarang digunakan. Kita kondisikan dengan debu. Anggapan kita debunya menempel di belakang kursi. Coba para jemaah rasakan kaitannya dengan pesawat yang sangat amat steril, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hanya asumsi saja tidak bisa, itu harus dilakukan. So'i dan itu tadi ma'ala ala wajhil ar, sesuatu yang ada di permukaan tanah, permukaan bumi, atau ada butiran-butiran gubar itu butiran-butiran debu. Itu para jamaah yang ketika kita pegang begini terasa. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diperkenankan. Kalau enggak bisa. Kalau enggak bisa, berarti kan syaratnya, rukunnya enggak dapat. Ya, syarat sahnya sholat bersuci enggak bisa, enggak dapat. Dengan air enggak bisa, dengan debu tayamum nggak didapat di kursi tadi, pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka syarat sahnya nggak dapat, berarti kondisinya adalah dia melakukan lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu, sholat menghormati
waktu sampainya di bandara, maka diperkenankan untuk mengulang sholat tadi, qadha sholat tadi. Orang yang melakukan sholat lihurmatil waqti atau lihurmatil waqt tadi, misalkan nauzubillahi min dzalik, ada musibah, apakah dia dianggap berdosa? Jawabannya tidak. Karena kondisinya tadi, kondisinya adalah dia sudah melakukan kewajiban dia sekemampuannya. Ittaqullaha mastata'tum tadi. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syarat rukunnya harus terkendala dulu. Oke lah, misalkan kata pramugari menyampaikan, boleh Bu menggunakan air di sini, ternyata pesawat ini sudah didesain ada tempat wudhunya, misalkan. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdiri saat sholatnya bisa nggak? Nggak bisa. Padahal para jamaah adalah orang yang tidak mengapa-ngapa, sehat-sehat saja. Dan berdiri qiyam di dalam sholat itu hukumnya wajib. Ini para jamaah, maka dari itu ya, misalkan saya temuin nih di Al-Arif proyek waktu itu, ya, ada orang dari rumahnya para jamaah jalan kaki ke musola, itu musola lah, walaupun namanya masjid musola karena nggak dijadikan buat sholat. Sampailah di musola tersebut para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang terjadi? Sholatnya menggunakan kursi. Saya tanya sama DKM-nya, kenal sama yang itu enggak, bapak yang itu enggak? Oh kenal Pak Ustadz. Itu sholatnya pakai kursi, emang sakit? Enggak sih. Iya tadi sholat saya lihat dia jalan dari tempat ke masjidnya jalan. Lalu kemudian misalkan pakai kursi. Nah kalau kondisinya lemah maka boleh. Misalkan gini, dia takbirnya berdiri dulu, karena wajib. Allahu Akbar. Kondisinya lemas, ya udah dia duduk. Itu para jamaah. Jadi kondisinya kalau dia lagi mampu berdiri, karena berdiri itu di dalam sholat hukumnya wajib. Itu para jamaah. Tapi kondisinya Pak Ustadz di tengah-tengahnya saya lemas, duduk, langsung duduk. Kalau dia merasakan kondisi itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Balik lagi, berarti kan di pesawat tadi nggak dapat tuh rukun itu. Kalau nggak dapat rukun itu, rukun tentang ruku, tentang sujud, ya maka berarti tadi lihurmatil waqt. 1. 2, kaitannya dengan perban yang tadi ditanyakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lihat, mengenakan perbannya itu karena itu anggota wudu. Ya, anggota wudu, mengenakan perbannya itu dalam kondisi suci atau tidak, gitu. Kalau dia dalam kondisi suci, nanti kalau masalah hukum jabiroh ini banyak. Kalau dia dalam kondisi suci, maka itu perbannya terkena anggota yang sehat atau tidak. Ini kalau ngomongin perban cukup lumayan pelik nih. Jadi kalau dia pakai perban, pakainya dalam kondisi suci atau tidak, misalkan gitu. Jawabannya tidak, misalkan dia tidak. Jadi langsung dijahit, langsung diperban misalkan. Oke, kalau begitu kondisinya berarti dia berwudu, mau sholat nih, dia berwudu. Ketika ingin mengenakan kakinya yang sebelah kiri yang diperban tadi, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia usap. Habis dia usap, dia tayamum. Pak Ustadz diusap aja sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena kondisinya mengenakannya saat belum bersuci, gitu ya. Dado para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ditambahi tayamum, ya. Kalau misalkan perban itu digunakan setelah bersuci, ada pertanyaannya lagi, anggota yang sehatnya ikut ke perban enggak? Jawabannya iya, ikut ke perban. Maka kondisinya dia berwudu, mau sholat nih, dia berwudu, kemudian pas anggota perban tadi diusap, lalu tetap dia tayamum. Kok tetap tayamum? Karena ada anggota sehat yang terlibat perban. Sebenarnya anggota sehat itu
masih wajib dikenakan air. Karena ada perbannya nggak bisa, maka dikuatkan dengan tayamum. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Betul, kasus itu terjadi oleh setiap orang dan orang menganggapnya, mohon maaf, ringan Pak. Padahal hukumnya pelik, hukumnya sangat detail. Jadi para jamaah kalau pakai Hansa Plus, iyalah semacam itulah gitu ya. Misalkan di apa namanya, di kaki, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya udah kondisinya adalah bahwa dia ya, tinggal dilihat udah bersuci atau belum, lalu kemudian kalau udah bersuci anggota yang sehatnya ke bawah atau tidak. Itu kalau di luar, di anggota wudhu tapi di luar anggota tayamum. Bagaimana kalau di anggota tayamum juga, di tangan misalkan, kan anggota tayamum kan tangan. Nah para jamaah, ini ayatnya nih, turun surat Al-Maidah ayat 6, itu kan kaitannya dengan wudhu dan tayamum. Ketika kaitannya dengan wudhu dan tayamum, ketika bilang tayamum itu famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, itu harus ditaklik, harus ditakyid, dimuqayyadkan dengan ayat wudhu. Ayat wudhu itu ketika faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, ada ilal marafiqinya sampai sikut. Maka ketika ayat tayamum adalah satu rentetan dengan wudu, ayat wudu, berarti mutlak dihukumi muqayyad. Artinya ayat tentang si tayamum ini harus disamadengankan dengan penjelasan ayat tentang wudu. Kalau para jamaah lihat Al-Maidah ayat 6, itu kalau bahas pertama kan tentang wudu tuh, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq gitu. Lalu ketika bahas tayamumnya, famsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu. Jadi nggak ada ilal marafiq, yang nggak ada, tapi wa aydiyakum minhu. Nah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu mutlak, ayatnya mutlak, tapi dia muqayyad, dikaitkan dengan ayat tentang wudu. Jadi ini perbedaan pendapat ulama nih ya. Dalam pandangan ulama Syafi'i itu para jamaah dan ulama yang lainnya itu menyatakan bahwasannya dengan sampai dengan sikut gitu para jamaah. Nah, ulama yang menyatakan sampai dengan pergelangan tangan, itu dia mengkaitkannya dengan ayat potong tangan, faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabun nakala minallah. Jadi ayat tentang potong tangan itu, ayat tentang wudu, tayamum itu disambungkan, dikaitkan dengan ayat potong tangan. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Emangnya segini? Kagak segini gitu. Tapi penjelasan itu para jamaah, sinkronisasinya adalah dalam pandangan ulama yang menyatakan sampai sikut itu lemah. Yang pantas itu adalah ayat umum mutlak namanya, dia harus dikaitkan dengan ayat yang muqayyad. Itu kan Al-Maidah ayat 6 itu, nanti para jamaah bisa lihat itu satu paket itu. Ayatnya satu paket antara wudhu dengan tayamum gitu ya. Nah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, balik lagi sebentar lagi, kalau misalkan tadi perbannya ada di tangan, berarti wudhunya kendala, tayamumnya juga kendala. Maka apa yang dilakukan? Lihurmatil waqt, menghormati waktu. Itu para jamaah. Pak Ustadz, saya sakitnya sampai 15 hari, berarti saya menghormati waktu 15 hari sholat itu Pak Ustadz, nggak jadi masalah. Memang syariat melakukannya itu. Maksudnya menghormati waktu gimana? Sholat menghormati waktu. Sholat menghormati waktu itu adalah tadi, dia syarat sholatnya nggak dapet, rukunnya kagak dapet, maka yang dia harus lakukan adalah sholat sebisanya gitu.
Sholat sebisanya adalah namanya sholat menghormati waktu. Kenapa disebut sholat menghormati waktu? Karena kondisinya dia tidak terkena syaratnya, syarat sahnya sholat dia nggak dapat. Rukun sholatnya dia nggak bisa melakukan itu, tapi dia harus sholat. Maka disebut lihormatil waktu. Nanti kalau udah sampai tempat yang dia bisa melakukan wudunya, dia bisa berdiri, rukun sujud rukunya dia bisa, maka itu dikodok, diulang. Gitu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah dilakukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya lihormatil waktu. Ntar kita bahas secara panjang lebar ya karena waktu. Terakhir tayamum nggak bisa pakai pasir, dia harus sa'idan thayyiba. Sa'idan itu turab ala wajhil ar. Jadi debu yang ada di permukaan tanah. Kalau misalkan pakai pasir, itu pendapatnya ulama Hanafi yang mengatakan pakai pasir boleh. Jangankan pakai pasir, pakai kayu juga boleh dia. Ya, nah maka yang tayamum di pesawat itu menggunakan pendapatnya Imam Hanafi. Gitu, para jamaah. Jangankan pakai pesawat para jamaah, wudu di tayamum dengan pundak istri dalam pandangan ulama Hanafi boleh. Boleh. Jadi kalau kita mau tayamum nggak ada air nih, istri kita aja bilang, madep belakang. Saya mau tayamum gitu misalkan, itu boleh. Kalau madep depan, jangan Pak, nggak bisa. Jangan jadi kagak jadi tayamum jadinya. Kayak tayamum. Jangan malah batal. Jadi gitu ya Pak, pakai debu yang halus, pakai pasir nggak bisa. Ya, nanti insya Allah untuk prakteknya kita akan lakukan insya Allah pertemuan berikutnya pada jamaah. Sebelum nanti kita bahas hadisnya, kita praktekkan terlebih dahulu. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf sampai jam 6.21. Mohon maaf. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan barokah sama Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qdi hajatina bi musahilati darahim wal muhibbati minan nas bijudika wa karamika wa rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kita akhiri